Guys, taruhan yuk. Tinggal menunggu waktu 3 orang ini segera menghuni penjara, yaitu RRT, Rismond, Roy, Dr. Tifa. Halo para termul-termul yang dimanapun Anda berada, kita akan menerima kado yang istimewa di tahun 2026, bahwa teroris akan segera masuk penjara. Kita saksikan awal 2026, teroris masuk penjara. Jangan tidak percaya. Tidak maaf bagimu Ray Suryo. Kalau Pak Jokowi memaafkan, saya larang maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang sangat menggembirakan bagi para termul alias Ternak Mulyono, termasuk di dalamnya adalah saya. Karena beredar kabar bahwa berkas kasus si Panci dan kawan-kawan sudah dinyatakan P21 ya, alias sempurna. Sehingga sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Artinya apa? Besar kemungkinan Panci dan kawan-kawan akan dipenjara. Akhirnya doa para termul dan netizen di seluruh Indonesia terkabul ya. Makanya beberapa waktu lalu teman-teman ya, Mbah Egy ini bersama temannya dan kuasa hukumnya menyempatkan diri mengunjungi rumah Jokowi. Tentu kita tahu apa harapannya, ya tentu saja mereka berharap agar tidak ditahan. Ya, tetapi semoga saja Jokowi tidak memaafkannya ya. Biarkan saja mereka membusuk di dalam penjara atas perbuatannya selama ini. Intinya, sudah nggak ada obat bagi kalian dan nggak ada maaf. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Halo para termul-termul yang dimanapun Anda berada, kita akan menerima kado yang istimewa di tahun 2026, bahwa teroris akan segera masuk penjara. Kita saksikan awal 2026, teroris masuk penjara. Jangan tidak percaya. Oh, mantap. Semoga apa yang disampaikan oleh netizen barusan benar-benar diijabah, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang ini salah satu doa dari sekian banyak netizen dari Sabang sampai Merauke. Bukan mendoakan hal-hal buruk teman-teman ya, tetapi memang kita ketahui bersama ini orang emang layak untuk dipenjara ya, karena memang telah memfitnah. Fitnah itu dilarang dimanapun dilarang dan itu sangat tidak terpuji sekali ya. Dan mudah-mudahan kado terindah bagi para termul ini benar-benar terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Lanjut. Guys, taruhan yuk. Tinggal menunggu waktu 3 orang ini segera menghuni penjara, yaitu RRT, Rismond, Roy, Dr. Tifa. Betapa tidak, Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas pemeriksaan mereka sebagai tersangka di kejaksaan. Kalau berkasnya sudah dianggap lengkap, maka tahap selanjutnya di pengadilan. Dan di pengadilan nanti, orang ini, 3 orang ini pasti diarahkan untuk dipenjara dengan tuduhan memfitnah atau mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya, memanipulasi data atau edit dan sebagainya, itu seperti yang diberitakan itulah. Juga ini yang terpenting,
membuat onar, menyebarkan informasi bohong, sehingga banyak orang yang terpancing. Dan atau cara apalah, yang penting ketiga orang ini dipenjara. Sementara Egy Sujana yang sudah masuk barisan tersangka kan sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Dan sekedar info nih, sepertinya pengumuman dari pihak Polda Metro Jaya bahwa berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan setelah Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis bertemu dan dalam tanda kutip berkompromi dengan Pak Jokowi, karena di sana mereka selain memuji-muji Pak Jokowi juga mengajukan restoratif justice atau permohonan damai, dan saya kira Pak Jokowi akan memaafkan mereka lah, sehingga mereka tidak masuk lagi dalam barisan orang-orang yang diperiksa dan kemudian dipenjara, gitu ya. Bahkan kemungkinan besar Pak Egy Sujana ini karena sebagai pengacara senior juga kan dimintai untuk memperkuat posisi Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi bahkan akan dikatakan itu asli, dan berbagai alasan baru yang diungkapkan oleh Pak Egy Sujana. Barangkali begitu, tidak menutup kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, memang kita tahulah Pak Egy ini kan motivasinya berbeda dengan RRT ini. Sekali lagi barangkali takut di penjara, kemudian juga ini bisa dapat fulus nih kalau tidak di penjara gitu. Yang ketiga, ya kalau di kasusnya Pak Jokowi ini, jasa Pak Jokowi ini, popularitas Pak Egy Sujana itu tidak muncul ke permukaan, tenggelam di bawahnya RRT begitu, sehingga tiada untungnya ini bersama RRT ini Pak Egy Sujana, itu kira-kira. Lalu teman-teman, meskipun nanti RRT ini dipenjara, tetapi gugatan terhadap keaslian jasa Pak Jokowi tidak mungkin akan terhenti. Itu pasti itu. Di Solo aja sekarang, di Salatiga, Pengadilan Negeri Salatiga sedang berlangsung pengadilan yang dimana warga alumni UGM mengajukan namanya haknya untuk menggugat keaslian jasa Pak Jokowi melalui pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait lainnya. Dan Pak Jokowi sana nggak berani hadir juga, gitu ya. Nah, yang terpenting teman-teman semua gini, kebenaran itu sampai kapanpun ditutupi pasti akan menemukan jalan sendiri untuk terungkap, cepat atau lambat. Percayalah itu. Kemudian kedua, warga negara bangsa ini tidak mau lagi untuk mempercayai kebohongan. Dipaksa percaya pada kebohongan. Tidak mau lagi percaya pada pemimpin yang bohong. Saya kira begitu. Dan benih-benih itu muncul di mana-mana. Persoalan sekarang, ini kan memang kekuasaan masih berpihak pada Pak Jokowi, dan RRT ini berjalan sendiri tanpa topangan dari kekuatan politik atau dana dari manapun. Itu artinya, ya mereka ini akan jadi korban dari kesadaran palsu warga dan atau juga arogansi kekuasaan dan pemilik modal, gitu ya. Sebentar ya, bahwa teroris ini menjadi korban kesadaran palsu warga dan arogansi kekuasaan. Ini maksudnya gimana Pak Tua? Omonganmu ini ngalor ngidul gitu loh. Kalau yang di bagian depan tadi saya setuju dan sependapat ya, ketika Anda mengatakan bahwa sebentar lagi teroris ini akan akan dipenjara lah, karena
ya berkasnya sudah P21, sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Artinya para tersangka ini ya besar kemungkinan akan dipenjara gitu loh. Cuma di bagian-bagian belakang yang katanya teroris ini tidak ada sokongan dana, tidak ada backingan dari ya orang-orang kuat partai atau apa begitu ya, dan ini merupakan korban dari kesadaran warga yang palsu. Apa ini maksudnya ini? Udahlah ya, kalau memang mereka salah ya nggak usah dibela ya. Ya, iyalah. Penasehat hukum itu aja, tim pembela itu saja, itu bukan berarti membela mati-matian, ya kan? Maksudnya membela itu adalah membela haknya. Ketika dia bersalah, ya agar yang bersalah ini dihukum setimpal, tidak berlebihan. Bukan berarti membela orang yang salah agar terlihat benar. Nggak seperti itu konteksnya, ya. Jadi kalau mereka memang bersalah, ya memang layak untuk dipenjara. Apanya yang harus dibela? Ha? Aduh, lanjut. Yang jelas itu orang kalau udah tersangka ya, itu sudah salah dan terhukum. Tidur udah gak nyaman. Akhirnya Roy Suryo rambutnya rontok. Bisa-bisa sebelum sidang botak. Ya. Apalagi dicekal ya Bang ya? Apalagi dicekal juga ya? Dicekal gak enak. Ya, sekarang Roy Suryo kan kemarin bilang bukan di Demokrat. Nah, sekarang minta perlindungan kan? Gak bisa. Karena Pak SBY juga melaporkan pendukung Pak Jokowi. Jadi sebab salah. Itu udah bongkar-bongkaran aja Roy Suryo. Kamu dapat uang berapa? Siapa yang menyuruh kamu? Kalau kamu mau terbuka, baru saya bilang sama Pak Jokowi, memang Roy Suryo ini karena faktor ekonomi dia melakukan itu. Tapi kalau tidak, tiada maaf bagimu Roy Suryo. Kalau Pak Jokowi memaafkan, saya larang maafin. Tapi kan berbeda lagi malah kuasa hukumnya Roy Suryo terindikasi mendapatkan uang apa tadi ditawarkan uang ratusan miliar gitu. Siapa yang tawarin? Di Kojinuddin. Alah, Kojinuddin itu kegeeran ya. Ya, dia tuh nggak lulus mungkin dulu sekolah etiknya gitu. Kalau sekarang suruh ujian pengacara nggak akan lulus, ya itu bukan, itu apa ya, tukang ngomong gitu, sarap. Kalau nggak ngomong, nggak menghina orang itu sakit dianya gitu. Ya, kayak Kozi, kamu ya nggak akan ada prestasimu, frustasi. Untung kalau udah kawin, kalau belum kawin nggak akan ada anak mantu mau jaduin sama kamu, Kozi. Untung aja udah kawin, kalau belum kawin gak akan ada yang mau. Si Panci sudah di ujung tanduk, tiada obat, tiada maaf. Ya kurang lebih seperti itulah yang dapat kita simpulkan dari pernyataan seorang Farhad Abbas ya terkait nasib Panci dan kawan-kawan yang sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi sebagai seorang tersangka. Habis itu apa? Tersangka, terpidana. Habis itu apa? Terapa lagi? Aduh. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Farhad Abbas ini ya, bahwa ya memang nggak ada maaf lagi, nggak ada obat lagi, dan nggak ada jalan keluar bagi orang-orang ini ya untuk lepas dari jerat hukum. Kecuali mereka memang meminta maaf dan Pak Jokowi bersedia menarik segala tuntutannya karena ini merupakan delik aduan. Tetapi sepertinya, dan saya memang berharap ya jangan ada damai-damai, jangan ada mediasi ya tetek bengek, karena saya memang berharap ini orang semuanya mendekam di balik jeruji bersih terkait apa sebagai balasan atas perbuatannya selama ini ya. Lanjut. Saudara Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Roy Suryo CS yang merupakan tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan. Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Aminuddin bilang pelimpahan berkas perkara dilakukan untuk 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kombes Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin sore. Dilimpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Restoratif Justice tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu
dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Ya, jadi memang tidak hanya disampaikan oleh banyak netizen teman-temannya, karena memang faktanya barusan kita lihat berkasnya Panci dan kawan-kawan ini sudah dinyatakan P21 alias sempurna dan sebentar lagi akan dilimpahkan ya ke kejaksaan. Oh ya kejaksaan lah begitu. Kemudian ke pengadilan untuk disidangkan ya kan. Ya, cuma ini ada yang menarik ini di badan videonya di bagian bawah ini. Kok cuma berkas kita doang yang dilimpahkan sih? Ah, minta berkasnya siapa lagi ya kan? Soalnya kau yang paling banyak bacot. Jadinya berkasmu itu didahulukan ya kan? Aduh, ya kita tunggu aja teman-temannya bagaimana perkembangan selanjutnya. Lanjut. Kepada Bapak Joko Widodo, Pak, saya sebagai relawan Bapak mengusulkan agar Bapak minta semua relawan Bapak Joko Widodo stop berdebat-debat bicara ijazah atau teroris di TV. Sebab masyarakat tidak makan ijazah, masyarakat tidak makan teroris. Saya sudah mulai berhenti karena masyarakat minta saya perjuangkan tentang bagaimana gaji pada waktu itu naik, gaji guru itu naik, gaji nakes itu naik, pembangunan merata ke Indonesia Timur. Ini yang dibahas, ijazah, teroris. Sepertinya teroris paling hebat di negeri ini. Kenapa relawan-relawan kedua ini tidak memperjuangkan tentang aspirasi rakyat Indonesia Timur yang hari ini belum adil mendapatkan pembangunan yang merata? Kita di Jawa, di Jakarta, menikmati infrastruktur SDM begitu bagus. Kami di Indonesia Timur menikmati penderitaan. Gaji paruh waktu kecil, honorer menderita, nakes menderita, jalan-jalan banyak yang tidak dibangun. Tapi ini relawan-relawan Pak Jokowi, relawan-relawan Roy Suryo, relawan lain sebagainya hanya bahas tentang ijazah di TV, cari muka mulu. Ini Aiman sepertinya buat gaduh negara ini. Dia panggil relawan-relawan untuk adu domba. Rakyat bersuara itu bukan bicara tentang ijazah, bukan bicara tentang teroris, tapi bicara tentang bagaimana masyarakat bisa makan. Rakyat bersuara di program iNews itu bersuara untuk bagaimana rakyat itu bisa makan. Rakyat Indonesia Timur bisa sejahtera, rakyat 3T bisa sejahtera. Banyak anak-anak yang lagi miskin. Lihat bencana di Sumatera, bencana di Aceh, membuat masyarakat sulit makan. Rumah tidak ada, banyak yang menderita. Itu yang harus diteriaki. Itu yang harus kita perjuangkan agar pemerintah pusat memperhatikan mereka. Bukan bicara tentang ijazah. Soal ijazah serahkan kepada penegak hukum. Ini orang-orang yang tidak paham hukum, tidak mengerti hukum, tapi sok-sokan bicara hukum seperti paham hukum. Kami yang kuliah hukum saja tidak bahas hukum. Kalian yang tidak mengerti hukum, sok-sokan seperti orang yang pakar hukum bicara tentang ijazah Pak Joko Widodo. Kalau mengenai ijazah Pak Joko Widodo, serahkan kepada penegak hukum. Biarkan penegak hukum yang urus. Jangan kalian saling mengadili di TV. TV itu bukan pengadilan. TV itu hanya ingin mengadu domba. Relawan Pak Joko Widodo, relawan teroris untuk berkelahi, ya. Jadi stop. Pak Joko Widodo, mohon maaf, minta relawan Bapak untuk stop bicara tentang ijazah di TV. Fokus, semua relawan turun ke rakyat, wawancara rakyat, apa yang rakyat butuhkan, apa yang rakyat minta. Turun, bukan cari muka di TV, cari panggung di TV untuk mungkin dapat komisaris dari tangan Pak Jokowi. Stop. Rakyat tidak memuakan itu. Yang rakyat butuh adalah bagaimana mereka bisa menikmati infrastruktur, bisa menikmati gaji, bisa menikmati pendidikan yang merata. Ini TV bahas ijazah mulu. Kayak ijazah ini masyarakat makan saja. Masyarakat tidak makan itu ijazah. Yang masyarakat makan adalah bagaimana pembangunan merata, bagaimana gaji itu naik, bagaimana masyarakat kecil, ojek, buruh, kesejahteraan mereka diperhatikan, kesehatan mereka diperhatikan, bencana Sumatera, bencana Aceh bisa diperhatikan. Itu bukan ijazah teroris. Kalau memang Anda tidak puas, minta Polda tangkap Roy Suryo saja. Tangkap itu teroris, berarti stop. Aiman juga berhenti bahas ijazah. Bahas hal-hal yang penting untuk kepentingan rakyat, ya. Ya,
Barusan kita mendengarkan kurang lebih 4 menit ya pendapat atau pernyataan dari Fritz Alorboy ya kan. Yang intinya itu adalah meminta kepada Joko Widodo dan juga kepada Termul begitu ya untuk berhenti membahas ijazah di TV-TV ya. Karena rakyat tidak makan ijazah. Iya, kurang lebih seperti itulah ya pernyataan dari Fritz Alorboy ini ya. Jadi rakyat tidak makan ijazah gitu. Iya ya, ini udah berapa bulan ya, jujur aja loh. Sebetulnya saya bikin konten-konten tentang ijazah-ijazah ini agak malas gitu, karena udah keseringan. Biasanya itu kasus-kasus itu ya, itu cuma 1 minggu, maksimal 2 minggu lah itu udah selesai gitu loh. Kita tengok aja ya, bencana Aceh, sekarang udah nggak ada ya kan, udah nggak ada orang yang membicarakannya. Ini ijazah, sejak tahun kemarin ya kan, tahun 2004 udah rame sampai sekarang. Aduh, aduh, aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.